Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai semuanya, marilah kita berdoa agar kegiatan belajar mengajar kita bisa berjalan lancar, bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Mari sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, gimana kabarnya kalian semua? Pak Dwi lihat pesertanya hampir lengkap ya, dan alhamdulillah sudah membuka kamera semuanya, tapi masih ada 30 siswa ini, masih ada satu siswa lagi. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini dan apa alasannya? Oh baik, Ananda Nabila Ayu Rahmadani. Sakit ya, semoga Allah memberikan kesabaran dan kesembuhan. Mari sama-sama kita doakan dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi fa innahu la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiruhu saqaman wala alaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, siswa kelas 10. Ini sepertinya semangat semuanya ya. Karena sekarang masa pandemi, kita sama-sama mengikuti kebijakan PPKM. Mungkin kebanyakan dari kita jadi lebih jarang bergerak. Nah, ayo sekarang mari kita sedikit bergerak, ya, sedikit bergerak. Ikuti gerakan Pak Dwi. Ya, kita bergerak, naik ke atas, turun ke bawah, ke samping kiri kanan. Ingat-ingat yang menyenangkan ya, bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Sekarang silakan, yuk sama-sama kita pegang hidung. Oke. Nah, ada yang nggak konsentrasi tuh ya. Oke, lagi kita naik bergerak, terus tangannya ikutin Pak Dwi ya. Coba Pak Dwi lihat konsentrasi kalian ya. Oke, silahkan pegang jidat. Oke tuh, tuh ya, Giri. Kenapa Giri? Ya, yang konsentrasi ya. Oke, sekali lagi biar tangannya bergerak bebas ya. Gerakannya ikutin Pak Dwi ya. Kiri kanan, atas bawah. Oke. Yang terakhir coba pegang pipi. Oke, nah ini baru nih ya, semuanya benar semua ya. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Banyak-banyak olahraga ya, banyak-banyak gerak pagi-pagi ya, kalau misalkan habis subuh itu jangan tidur lagi ya. Kalau bisa gerak-gerak sedikit-sedikit ya, ke kiri, ke kanan, ke depan ya, ke depan rumah kalau misalkan masih boleh ya, atau jogging di sekitar komplek dan sebagainya ya, itu hal yang baik ya. Oke, anak-anakku, kita sudah belajar mengenai keadaan masyarakat Arab Mekah sebelum Islam datang. Ini masih pada ingat kan ya? Gimana keadaannya yang begitu apa ya?
Dalam hal beragama itu gimana ya? Nah, coba Agna, silahkan boleh dijelaskan. Alhamdulillah. Terima kasih Agna sudah membantu menjelaskan kepada teman-temannya ya. Sudah cukup lengkap sepertinya ya. Kita tidak perlu mendapatkan penjelasan yang lain. Alhamdulillah, terima kasih Agna. Berarti Agna ini sudah sangat baik mengikuti pelajaran ya, ingatannya juga cukup baik ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Agna tadi dan kita pelajari sebelumnya ya, kita sudah paham betapa terpuruknya masyarakat Arab dalam hal beragama ya. Kalau dalam hal sosial, dalam hal kesenian, dalam hal perdagangan dan sebagainya, mereka memiliki kemajuan ya, mereka sangat pintar ya. Akan tetapi dalam hal beragama, nah ini mereka sangat terpuruk seperti yang tadi sama-sama kita jelaskan. Itulah yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalian bisa bayangkan betapa terpuruknya keadaan ketika itu, betapa sulitnya ya apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kita pelajari adalah substansi dan strategi dakwah Rasulullah Fardhu Mekah. Ya, bagaimana caranya menyebarkan Islam kepada masyarakat Arab yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ya, jadi kalau misal setelah mengetahui hal itu, kita bisa bersyukur ya bahwasanya sekarang itu kehidupan beragama sangatlah mudah, tidak seperti dulu ya, mau sholat, mau ini aja harus sembunyi-sembunyi. Kalau misalkan dilihat oleh kafir Quraisy, maka ancamannya bukan main ya, bukan hanya sekedar disiksa, tapi juga dibunuh ya. Nah, kita juga setelah kita belajar nanti ya, diharapkan kita bisa meneladani kesabaran dan kegigihan Rasulullah dan para sahabat ya, dan kita bisa mengambil pelajaran positif lainnya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah Fardhu Mekah dan dapat menyimpulkan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain. Anak-anak, mari kita mempelajari mengenai substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad Fardhu Mekah. Pak Dwi akan memberikan materi melalui video. Ya, setelah itu akan Pak Dwi bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nah, seperti ini kelompok ini. Nah, yang ada di papan tulis ya. Dan kalian akan berdiskusi di dalam ruangan breakout room. Ya, silahkan perhatikan dan pahami video berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 10? Baik-baik semua kan? Kembali lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di pelajaran ini kita bisa mempelajari hal-hal yang sudah terjadi ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu,
yang berkaitan dengan agama Islam tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bagaimana caranya Rasulullah dan para sahabat menyebarkan ajaran agama Islam untuk yang pertama kalinya di tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang mudah. Kita sudah sama-sama mempelajari bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Begitu terpuruknya mereka dalam hal beragama. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang kita pelajari adalah apa saja yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Itulah yang dinamakan dengan substansi. Kemudian bagaimana caranya Nabi Muhammad dan para sahabat menyebarkan dakwah Islam. Itulah yang dinamakan dengan strategi. Apakah kalian sudah membayangkan betapa sulitnya dari masyarakat Arab yang kebanyakan menyembah berhala, menyembah Tuhan yang banyak, menyembah Tuhan yang menguntungkan mereka. Kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang satu, yang tidak bisa diperjualbelikan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengajarkan masyarakat Arab yang sangat tidak menghormati perempuan? Mereka sudah terbiasa mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wanita tidak mendapatkan warisan. Laki-laki bisa menikahi lebih dari 4 istri. Bahkan boleh mewariskan istri kepada anak-anaknya. Kemudian Islam datang, Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana caranya menghormati wanita. Mengubur anak perempuan hidup-hidup adalah membunuh, dan membunuh adalah termasuk perbuatan dosa besar. Wanita mendapatkan warisan. Laki-laki dianjurkan hanya memiliki 1 istri. Boleh sampai 4 apabila bisa berlaku adil. Dan masih banyak lagi hal-hal baik yang diajarkan oleh agama Islam. Bagaimana caranya? Terus simak video ini. Ada 2 strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Tentunya ini atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah menurunkan firman-Nya Al-Quran, surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada orang-orang terdekatnya secara sembunyi-sembunyi. Nabi melakukan ini selama 3 tahun, sehingga masuk Islamlah beberapa orang. Yang pertama dimulai dari istrinya Siti Khadijah, kemudian keponakannya sekaligus anak angkatnya Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabatnya Abu Bakar, kemudian anak angkatnya Zaid bin Harithah. Orang-orang tersebutlah yang kita kenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad dan para sahabat menyebarkan ajaran agama Islam secara sembunyi-sembunyi, turunlah Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah itu Nabi Muhammad mengumpulkan saudaranya dari keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang Arab di sekitar Mekah di Bukit Safa. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah ke Taif. Walaupun itu tidak membuahkan hasil yang banyak, akan tetapi tidak menyurutkan semangat Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menyebarkan dakwah. Setelah kafir Quraisy
mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabat menyebarkan ajaran baru, ajaran yang berbeda dengan nenek moyang mereka, ajaran yang mengusik penghasilan mereka, maka mereka tidak tinggal diam. Apa saja yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka mengancam bahkan melakukan pembunuhan terhadap para sahabat Nabi. Orang tua Ammar bin Yasir, keduanya sudah menjadi korban. Sumayyah dan Yasir syahid dibunuh oleh kafir Quraisy. Bilal bin Rabah bahkan hampir syahid ditindih batu yang panas. Untung saja Abu Bakar As-Siddiq menyelamatkan Bilal bin Rabah dengan menebusnya. Kemudian kafir Quraisy membujuk Abi Thalib hendak menukarkan Nabi Muhammad SAW dengan seorang pemuda yang tampan dan cerdas, Amrah bin Walid. Nabi Muhammad bahkan ditawarkan godaan harta, tahta, dan wanita. Tak kehabisan akal, kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk melakukan penyembahan secara bergantian. Yang terakhir, kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin selama 3 tahun. Akan tetapi itu semua tidak menyurutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya di tengah segala kesusahannya datanglah sebuah harapan besar. Utusan dari 2 suku besar di Yasrib, yaitu suku Aus dan Khazraj, datang menemui Nabi Muhammad di Bukit Aqobah. Kemudian hasilnya adalah mereka berikrar, mereka berjanji akan melindungi Nabi Muhammad dan dakwah Islam. Dan yang terakhir, mereka hendak membawa Nabi Muhammad untuk hijrah ke Yasrib, yang kemudian dinamakan dengan Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya. Begitulah anak-anakku semua, perjalanan singkat dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat di Mekah yang akhirnya mengantarkan ke Madinah. Banyak sekali yang bisa kita diskusikan. Mari kita diskusikan setelah ini. Oke ya, jadi seperti itu intinya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat periode Mekah. Ya, mudah-mudahan kalian sudah memahami apa yang ada di video tadi. Nah, sekarang silahkan yang memiliki pertanyaan mengenai video substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah yang baru saja kita saksikan bersama-sama, boleh ditanyakan. Alhamdulillah sudah terkumpul 3 pertanyaan. Ya, yang pertama dari Rahmat Hidayat. Kenapa di 3 tahun pertama berdakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Nah, itu ya pertanyaan yang bagus. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Abiur Rahman. Kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam? Oh, bagus sekali ya, Abiu. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya dari Paras ya. Kenapa masyarakat Yasrib memilih Nabi Muhammad sebagai pemimpin? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Nah, silahkan kalian diskusikan ya pertanyaan-pertanyaan ini di dalam breakout room ya. Pak Dwi akan membagi kalian ke dalam breakout room. Silahkan. Kemudian
tulis hasil diskusi di Google Form berikut ini. Sini. Nah, ini ya. Bit.ly garis miring hasil diskusi strategi ya. Silakan waktu kalian berdiskusi adalah 20 menit. Baik, terima kasih Zio dan kawan-kawan dari kelompok 2 ya. Mungkin ada dari kalian yang mau bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Nah, ini bagus nih pertanyaan dari Fala ya. Silahkan siap-siap dijawab ya kelompok 2 ya. Katanya, kata Fala, kalau misalkan Abu Thalib udah baik ya, udah baik kepada Nabi Muhammad, melindungi dakwah Nabi Muhammad yang orang nomor 1 ya di dalam Islam ya. Tapi beliau tidak masuk Islam. Apakah beliau masuk surga? Nah, silakan tuh ya. Boleh dijawab dari kelompok 2. Silakan. Oke ya, sangat bagus jawabannya. Jadi memang seperti itu ya. Oke, silakan kelompok lain selanjutnya. Mungkin ada yang mau mengajukan diri. Nah, ini ada sifat positif nih ya, yaitu keberanian. Ya. Keberanian tampil di depan umum, ini adalah hal atau akhlak yang baik ya. Oke, siapa? Kelompok 3. Oke, boleh kelompok 3 silakan. Oke, alhamdulillah semuanya sudah selesai presentasi ya. Sekarang boleh buka handphonenya ya, ketik di browser sini ya. Ketik di browser kahoot.it, kahoot.it, kemudian masukkan PIN yang ada di layar ini. Baiklah, sudah selesai semua pembelajaran kita kali ini. Ya, alhamdulillah anak-anakku semua. Silahkan mungkin di antara kalian ada yang mau memberikan kesimpulan dari hasil belajar kita kali ini, dipersilahkan. Boleh Ananda Ciara, silahkan. Alhamdulillah, baik sekali ya. Kesimpulan yang diberikan oleh Ananda Ciara ini ya, sepertinya sudah mewakili dari
banyak atau hampir semuanya materi. Ya. Yang selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Silahkan beberapa hal ya, silahkan dibuka Google Form yang ada di sini ya, yang ada di sini ya. Kemudian kalian isi dengan jujur ya, segala hal ya yang sudah kita lalui tadi terkait dengan pembelajaran kita kali ini. Dalam waktu 5 menit ya. Oke, silakan. Ya. Alhamdulillah semua kegiatan belajar mengajar sudah selesai dilaksanakan ya. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Padu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.